idenya sulit. Pada saat ini, lelaki tua itu memandang Qin Chen dengan kaget dan marah, dan berteriak dengan marah, semuanya pergi bersama. Boom! Wanita dan anak-anak tua dan lemah ini menyerang Qin Chen satu persatu, dan melihat pelangi gelap berubah menjadi lautan, menutupi Qin Chen dalam sekejap. Hah! Qin Chen terkejut. Ketika serangan ini melanda, mereka mengembangkan kekuatan aturan yang berbeda, beberapa di antaranya tajam, beberapa di antaranya ditahan, dan seterusnya. Mungkinkah ada aturan yang berbeda di dunia bawah ini? Qin Chen berpikir. Menghadapi serangan ini, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, serangan yang tak terhitung jumlahnya seperti burung cepat yang kembali ke sarang mereka, dan Qin Chen menangkap mereka. Sesaat ambil di tangan Anda dan rasakan dengan hati-hati. Benar saja, kekuatan ini mengandung aturan yang berbeda seperti dunia luar, tetapi mereka sangat berbintik-bintik dan dimanifestasikan dalam bentuk aturan kematian. Dengan cara ini, dunia bawah ini, seperti lautan kosmik, mengandung berbagai aturan, tetapi manifestasinya berbeda. Kepala desa, apa yang harus kami lakukan? Tanya Masa dengan ngeri. Melihat bahwa Qin Chen mengendalikan banyak serangan mereka segera setelah dia mengangkat tangannya, orang-orang ini menunjukkan kengerian dan kebencian yang tak ada habisnya di mata mereka. Lelaki tua terkemuka itu mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah, "Orang tua, aku akan bertarung dengannya." Sudah hilang. Boom! Tubuh lelaki tua itu langsung melonjak keluar dari nafas kematian, dan dia ingin meledakkan dirinya di tempat untuk menyerang Qin Chen. Kepala desa, wanita dan anak-anak tua dan lemah lainnya berkata dengan marah. Membosankan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, dalam sekejap, aura menakutkan menutupi lelaki tua itu dalam sekejap, langsung menekan sumber kematian dalam dirinya, tidak mampu melepaskan sedikit pun kekuatan. Kultivasi terkuat di antara orang-orang ini hanya pada level Tianzun bagi Qin Chen saat ini, menekan lawan hanyalah sepotong kue. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen dikelilingi oleh energi kematian hitam yang menakutkan. Saat dia berjalan selangkah demi selangkah, dia seperti dewa kematian. Setiap kali dia mengambil langkah, energi kematian hitam merembes keluar, mengikat semua orang yang hadir di sini. Tidak bisa bergerak, kamu iblis. Pria tua itu meraung dengan marah, dan yang lainnya juga menatap Qin Chen dengan marah. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, semuanya, apakah Anda salah paham tentang sesuatu? Setelah kata-kata itu jatuh, Qin Chen mengangkat tangannya, boom, tekanan tak berujung menghilang seketika, dan seluruh desa segera kembali tenang. Semua orang tercengang. Apa situasinya? Bukankah kamu bandit dari Gunung Heiyun? Pria tua itu tertegun. Qin Chen sangat gembira. Gunung Awan Hitam, mungkinkah nama daerah ini? Myriad Bon Mingsu, pernahkah kamu mendengar tentang Gunung Heiyun? Qin Chen mengirim transmisi suara. Tuan Muda Chen, Gunung Heiyun macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Itu pasti kekuatan yang tidak diketahui, jawab Wangu Mingzu dengan malu. Qin Chen tertegun. Sialan, kau tidak tahu. Orang tua, kekuatan macam apa Gunung Awan Hitam ini? Tempat macam apa tempat ini? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam, aku datang ke sini dari tempat lain dan datang ke sini secara tidak sengaja. Cowok hanyalah orang biasa di dunia bawah ini. Dunia bawah sama dengan lautan kosmik, meskipun hutannya lebih menakutkan, ada juga beberapa orang biasa yang tinggal di sini, yang semuanya adalah makhluk hidup di dunia ini. Apakah kamu datang dari tempat lain? Pria tua itu tertegun. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apakah ada masalah? Qin Chen mengerutkan kening. Tidak, tidak. Melihat penampilan Qin Chen yang santai, semua orang di depannya langsung mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tak satu pun dari orang-orang di Gunung Heiyun adalah orang baik, dan tidak mungkin bagi mereka untuk berbicara semudah Qin Chen. Yang mulia, kami baru saja kasar dan sembrono, tolong maafkan saya. Pria tua itu buru-buru memberi hormat, dan kemudian berkata kepada pemuda di sampingnya, Tuhan, jangan minta maaf. Maaf, senior. Pria muda itu datang ke Qin Chen, berkata dengan suara rendah. Senior, tempat kita terisolasi dari dunia, dan tidak mungkin orang luar masuk. Pria tua itu ragu-ragu. Terisolasi dari dunia, Qin Chen terkejut. Apa artinya?
Tolong beritahu saya dengan hati-hati, Pak Tua. Qin Chen buru-buru menangkupkan tangannya. Orang tua itu berkata, saya tidak tahu detailnya, karena kita belum pernah melihat bagian luarnya, tetapi kakek saya pernah berkata bahwa kita semua adalah orang-orang terlantar di dunia bawah, terlantar di sini, dan tidak dapat meninggalkan dunia ini selama sisa hidup kita. Hidup, orang tua itu mulai menjelaskan kepada Qin Chen. Ternyata desa ini sudah ada sejak lama, namun masyarakat di desa tersebut hampir tidak pernah meninggalkan desa tersebut dan tinggal di sini sepanjang hidupnya, namun ada rumor lama di desa mereka. Yaitu mereka yang tinggal di sini semuanya adalah warga dunia bawah yang ditinggalkan, keberadaan yang ditinggalkan oleh dunia bawah. Mendengarkan narasi lelaki tua itu, Qin Chen tertegun. Tempat apa ini? Di samping itu, Wangu Mingzu juga tercengang, karena belum pernah mendengar teori ini. Dunia bawah sangat luas, belum lagi Wangu Mingzu jatuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan laut telah berubah. Bahkan di masa kejayaannya, dia hanya menempati satu sisi pangeran di wilayah Kaisar Yuming. Ada banyak tempat di dunia bawah yang belum pernah dia kunjungi. Selanjutnya, Qin Chen menanyakan banyak hal, dan lelaki tua itu juga mengajukan 3 pertanyaan, membuat Qin Chen terdiam. Setelah akhirnya menemukan tempat dengan orang-orang, tidak mungkin untuk mengetahui area dunia bawah ini. Bahkan, orang-orang ini bahkan tidak tahu suku dan kekuatan apa yang ada di dekatnya, mereka hanya tahu ada kota yang jauh dari sini, yang merupakan inti dari tanah terlantar ini. Hanya saja tempatnya jauh, dan perjalanannya terlalu berbahaya, mereka belum pernah ke sana, bahkan tidak tahu nama kotanya. Dan di seluruh desa, bahkan tidak ada peta, dan orang-orang di sini bahkan tidak tahu kota mana yang ke arah mana. Senior, jika kamu ingin menemukan peta, kamu bisa pergi ke Gunung Heiyun. Gouba, tutup mulut. Pria tua itu memotongnya dengan tergesa-gesa, dan kemudian berkata kepada Qin Chen dengan panik, Senior, Gouba masih muda dan bodoh, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu menoleh ke Qin Chen dengan panik dan berkata, Senior, jangan dengarkan dia, adik perempuan Gouwa dibawa pergi oleh bajak laut Tuan Heiyun, dia ingin kamu menyelamatkannya. Gouwa menggertakkan giginya dan berkata, Kepala desa, Senior sangat kuat, dia pasti seorang master, aku ingin Senior menyelamatkan adikku, tapi aku benar, bajak laut Heiyun harus memiliki peta tanah terbengkalai di tangannya. Oh, apa asal-usul bajak laut Heiyun ini? Bajak laut Heiyun adalah sekelompok bandit yang terletak di dekat Gunung Heiyun. Orang-orang ini sering menjarah penduduk desa terdekat. Sejak lahirnya desa kami, orang-orang telah diculik oleh bajak laut Heiyun dari waktu ke waktu. Hanya kami wanita tua dan lemah serta anak-anak yang tersisa. Kepala desa berkata dengan getir. Menjarah orang, apa tujuan mereka? Qin Chen terkejut. Bandit biasa hanya meminta uang, tetapi bandit Heiyun ini benar-benar menculik orang. Tuan Chen, kamu tidak tahu. Pada saat ini, suara Wangu Mingzu terdengar, di dunia bawah, populasi adalah sumber daya dan komoditas terpenting. Setiap makhluk hidup memiliki udara kematian dan kekuatan aturan di dalam tubuhnya. Melalui memelihara dan memurnikan makhluk hidup. Ini, dapat meningkatkan kontrol aturan sendiri, jadi di dunia bawah, banyak kekuatan memiliki kebiasaan menyempurnakan yang lain. Petik 2. Mata Qin Chen tertuju. Dunia bawah ini benar-benar tempat orang memakan orang. Lalu, tahukah Anda di mana bajak laut awan hitam ini? Petik 2. Qin Chen menatap pemuda itu. Gouwa menegakkan lehernya dan berkata dengan suara keras, aku tahu, dan aku bisa membawamu ke sana secara pribadi, tapi bandit awan hitam itu sangat kuat, bisakah kamu melakukannya? Petik 2. Haha, lebih baik menjadi kuat, semakin kuat semakin baik. Petik 2. Qin Chen tersenyum. Seberapa kuat kekuatan yang belum pernah didengar Wangu Mingzu? Dia juga berharap pihak lain lebih kuat. Lagi pula, semakin kuat pihak lain, semakin dia tahu tentang dunia bawah ini, dan semakin lebih banyak yang bisa dia tanyakan. Setidaknya jangan seperti ayam tanpa kepala seperti kamu sekarang. Oke, kalau begitu bawa aku untuk menemukan bandit awan hitam itu. Qin Chen tersenyum dan berkata, di mana bandit awan hitam, tolong arahkan aku ke arahnya. Petik 2. Ada. Gouwa buru-buru menunjuk ke arah tertentu di kejauhan. Oke, ayo pergi. Qin Chen terkekeh, mengambil Gouwa, dan dengan suara mendesing, dia menghilang ke desa. Oh,
Gouwa, bukankah ini bola api? Kepala desa tua menghela nafas. Kepala desa, senior itu jelas bukan dari tempat kita. Gouwa membawanya untuk menemukan bajak laut Heiyun. Jika dia bisa menyelamatkan orang lain dari bajak laut Heiyun, itu akan menjadi hal yang baik, kata seorang penduduk desa dengan hati-hati. Apa yang kamu tahu? Pria tua itu menatap mereka dengan marah, dan berkata dengan cemas, menurutmu apa alasan mengapa bajak laut awan hitam merajalela di sini selama bertahun-tahun? Kota terbengkalai harus tahu semua yang telah mereka lakukan. Mungkin dia bekerja untuk kota terbengkalai, tidak peduli seberapa kuat orang ini, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kota terbengkalai. Tapi pria yang kuat di atas aturan. Pria tua itu berkata dengan ketakutan. Detasemen. Semua penduduk desa juga menunjukkan kepanikan. Orang kuat seperti itu adalah eksistensi legendaris, yang dapat menghancurkan desa mereka dengan jentikan jari. Semuanya bersih-bersih, Gouwa pasti dalam masalah kali ini, dan senior itu, aku khawatir itu sama. Pria tua itu bergumam, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Sekarang, hamparan pegunungan terhampar di sebuah kol yang sangat jauh dari desa. Ada puncak gunung hitam yang mencapai langit, dan ada lingkaran cahaya hitam di sekitar puncak gunung, menutupi seluruh puncak gunung, memancarkan atmosfer yang berdebar-debar. Saat ini, di antara puncak terindah di antara sekian banyak gunung, terdapat kompleks istana yang megah. Orang-orang datang dan pergi di kompleks istana, dan di bagian terdalam, seorang pria kekar berlengan pendek hitam duduk bersila, rambutnya berdiri tegak, dan wajahnya galak. Pria ini adalah pemimpin awan hitam bajak laut Dewa Awan Hitam yang mulia. Bajak laut Heiyun, yang didirikan olehnya, memiliki reputasi besar di bidang ini. Di bawahnya ada sekelompok bandit yang mengesankan, semuanya sangat ganas. Tetapi pada saat ini, sekelompok orang ini memandang dua orang di samping yang mulia Dewa Heiyun dengan ekspresi hormat. Duduk di sebelah yang mulia Dewa Heiyun adalah seorang pemuda dengan wajah aneh. Pemuda ini memiliki bibir merah, pucat dan sakit-sakitan, dan tubuhnya tampaknya benar-benar berlubang. Itu adalah seorang lelaki tua, berjubah hitam, dengan wajah kurus, tapi memancarkan aura berdebar, berdiri di sana dengan tenang. Saudaraku, sudahkah semua tawanan datang? Heiyun God Venerable duduk di sana bersila, melirik pria aneh itu, dan kemudian dengan dingin berteriak pada orang-orang di bawah. Kembali ke bos, kebanyakan sudah ditangkap, tapi masih ada beberapa orang yang belum datang, tapi harus segera. Seorang lelaki tua dengan rambut menipis dan gigi hampir rontok, hanya tersisa satu gigi kuning, berkata dengan menyeringai. Ketika dia membuka mulutnya, dia memuntahkan satu demi satu aura hijau tua, merusak kehampaan di sekitarnya dengan suara mendesis. Orang tua beracun, jangan terlalu aktif ketika kamu melapor lain kali, tutup mulut baumu, dan merokok sampai kita baik-baik saja, tapi jangan merokok untuk Tuan Muda Su. Seorang wanita menawan dengan pinggang ular melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi jijik, dan melihat pria yang menyihir. Itu, ada tatapan aneh di matanya, dan dia terus melirik. Huff, gadis ular, jika aku membenci lelaki tua itu, aku akan keluar dari aula. Tuan Muda Su juga sesuatu yang bisa kamu nikmati, kata lelaki tua itu dengan ekspresi tidak senang. Baik, kulit Heiyun Senzun tenggelam, dan dia mendengus dingin. Orang tua beracun, gadis ular, kamu segera mendesak yang lain untuk bergegas. Kali ini Tuan Muda Su datang untuk membawa orang secara langsung. Apakah kamu ingin membiarkan Tuan Muda Su dan mereka menunggu lama? Tidak berani. Pria tua bergigi kuning dan gadis ular itu buru-buru berlutut. Jika kamu tidak berani, cepatlah dan desak kamu. Aku akan memberimu 1 hari. Jika yang lain tidak datang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Yang mulia Dewa Heiyun mendengus dingin. Iya, bos. Pria tua bergigi kuning dan gadis ular itu buru-buru berkata dengan hormat. Keluar dari sini. Yang mulia Dewa Heiyun mendengus dingin, dan kemudian menatap pemuda aneh itu sambil tersenyum. Tuan Muda Su, elang tua, Anda tidak ketat dengan bawahan Anda, dan kalian berdua menertawakan saya. Sama-sama, Anda sudah lama bekerja dengan saya, dan semua orang tahu dasar-dasarnya, tapi kali ini berbeda. Ayah dan yang lainnya membutuhkan begitu banyak jiwa untuk membuka jalan ke dunia luar. Anda juga tahu bahwa kota terlupakan kita terjebak di laut mati, mereka adalah beberapa orang buangan. Jika kita bisa meninggalkan tempat ini, itu akan baik untuk kita semua,
bagaimana menurutmu? Pemuda Yaoi memandang Yang Mulia Heiyun. Ekspresi kegembiraan segera muncul di wajah Yang Mulia Dewa Heiyun. Tuan Muda Su, mungkinkah Tuan Senming dan yang lainnya sudah? Jangan bertanya jika Anda tidak seharusnya bertanya. Iya, Dewa Yang Mulia Heiyun mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan hormat, kalau begitu jika ada kesempatan saat itu, tolong bantu Tuan Su. Mudah untuk katakan. Pemuda aneh itu berkata dengan ringan. Yang Mulia Dewa Heiyun tiba-tiba berbalik saat ini, bertepuk tangan dan berkata, kemarilah. Segera, dua orang berjalan dengan seorang gadis di punggung mereka. Ketakutan, terlihat seperti bunga aster, siap untuk dipetik. Tuan Muda Su, ini adalah gadis muda yang kami kumpulkan kali ini. Dia memiliki ketampanan dan fisik yang bagus. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Su tertarik. Heiyun God Venerable tertawa. Oh, pemuda Yaoi dengan lembut duduk tegak, berdiri, berjalan ke arah gadis itu dalam beberapa langkah, dan dengan lembut mengangkat dagu gadis itu dengan tangannya. Gadis itu menatapnya dengan ketakutan, dua garis air mata bening mengalir di pupilnya yang indah, tubuhnya bergetar seperti domba yang ketakutan. Bagus. Pemuda aneh itu menyeringai, dan dengan keras, dia menamparkan kepala gadis itu dengan telapak tangannya. Ah! Gadis itu tiba-tiba menjerit, seluruh tubuhnya kejang, dan roh-roh itu masuk dari atas kepalanya ke telapak tangan pemuda yang menakutkan itu. Nafas jiwa dewa langsung ditelan olehnya ke dalam tubuhnya, dan jiwa ilahi itu dipenuhi dengan wajah gadis muda yang menyakitkan dan terdistorsi. Akhirnya, engah, semua roh gadis itu tersedot ke dalam lubang hidung oleh pemuda aneh itu, dan seluruh orang itu tampak melayang di udara, sementara gadis itu berubah menjadi tulang kering dan menghilang dalam sekejap. Nyaman, jiwa seorang gadis muda itu murni, kata pemuda Yaoi dengan ekspresi sangat senang. Hei, jika Tuan Muda Su tertarik, masih ada banyak gadis di ruang bawah tanah saya di Gunung Heiyun. Tuan Muda Su dapat pergi mengunjungi dan memilih beberapa lagi, dan tidak ada yang akan tahu. Heiyun God Venerable buru-buru tersanjung dikatakan. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Pemuda Yaoi itu tersenyum sedikit, ayo pergi, ajak aku untuk melihat-lihat. Ya, Heiyun Shenzun segera berdiri, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Su, elang tua, tolong. Pemuda Yaoi tersenyum tipis, dan segera berjalan ke depan, diikuti oleh Yang Mulia Dewa Heiyun dan lelaki tua itu. Dan ketika ketiganya pergi ke penjara bawah tanah, Qin Chen, dipimpin oleh Gouwa, bergegas ke Gunung Heiyun dengan cepat, sosoknya memancarkan pelangi panjang di kehampaan, hanya untuk melihat ruang di kedua sisi menjarah dengan cepat, dan ratusan ribu orang terbang keluar dalam sekejap, ribuan mil jauh. Gouwa tercengang. Meski masih muda, dalam hal basis kultivasi, ia dianggap relatif kuat di desa tersebut, karena tekanan antara langit dan bumi di sini sangat tinggi, sehingga kecepatan terbang Gouwa sudah dianggap dapat diterima di desa tersebut. Tapi dibandingkan dengan Qin Chen, dia tahu apa itu kecepatan sebenarnya. Dia hampir tidak bisa membedakan pemandangan di sekitarnya dengan jelas, kecepatan macam apa ini. Jangan bingung, arahkan arah. Qin Chen melindungi pemuda itu dengan udara kematian, jangan sampai dia dipotong-potong oleh kekuatan ruang yang menakutkan, dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, Gouwa dengan cepat dan hati-hati mengidentifikasi sekelilingnya, membuka matanya lebar-lebar, dan menunjuk ke arah dengan penuh semangat, tetapi hatinya diam-diam bersemangat. Dengan master seperti itu, saudara perempuannya mungkin bertahan. Di bawah bimbingan Gouwa, Qin Chen melihat bentangan pegunungan hitam yang tak berujung di depannya setelah hanya setengah jam. Gunung Heiyun, itu Gunung Heiyun. Gouwa menangis penuh semangat. Dia pernah diam-diam datang ke Gunung Heiyun sekali, tapi itu 2 tahun lalu, saat itu, dia terbang selama sebulan penuh sebelum melihat Gunung Heiyun, hampir sampai. Dia tidak tahu bahwa jika Qin Chen tidak ingin merawatnya untuk memandu arah, Qin Chen akan menerbangkan jalur ruang angkasa dengan seluruh kekuatannya, dan kecepatannya setidaknya 10 kali lebih cepat. Ini Gunung Heiyun. Ya, memang ada banyak nafas di dalamnya. Qin Chen melirik ke depan. Saya melihat gunung-gunung hitam ini berdiri di depan langit, dan di puncak gunung-gunung itu bahkan ada gugusan awan gelap, yang mungkin merupakan asal dari gunung awan hitam ini. Saat ini di Gunung Heiyun, Qin Chen merasakan banyak aura dibandingkan dengan desa pegunungan kecil itu, ada banyak aura tingkat tertinggi di Gunung Heiyun ini,
dan bahkan ada banyak aura transenden setengah langkah, sementara di tengah Gunung Heiyun kota paling inti. Di antara mereka, Qin Chen samar-samar merasakan kekuatan terpisah menghilang. Senior, ada banyak bajak laut Heiyun di Gunung Heiyun. Bajak laut Heiyun ini semuanya sangat kuat. Aku tahu ada tempat di kaki Gunung Heiyun yang sangat tersembunyi. Kita bisa menyelinap masuk dari tempat itu, jadi kita bisa menyelinap masuk tanpa ada yang memperhatikan, kata Gouwa buru-buru. Menyelinap. Qin Chen tersenyum. Pergi saja ke Gunung Heiyun, apakah perlu? Sambil terkekeh, Qin Chen maju selangkah, dan saat berikutnya, dia sudah memasuki jangkauan Gunung Heiyun. Ledakan. Di sekeliling, batasan merasakan invasi orang luar, tiba-tiba muncul, dan menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap, tetapi Qin Chen hanya melangkah ringan, dan langsung menembus batasan dan memasuki bagian dalam Gunung Heiyun. Siapa? Gerakan di sini langsung menarik perhatian banyak bandit di Gunung Heiyun. Desir, desir, beberapa bandit dengan cepat terbang ke udara, dan langsung mengepung Qin Chen dan Gouwa, menatap mereka. Senior, wajah Gouwa menjadi pucat dalam sekejap, senior ini pasti terlalu galak, untuk masuk ke Gunung Heiyun secara terbuka, tanpa ada yang disembunyikan. Nak, siapa kamu? Cepat laporkan namamu. Beraninya kamu masuk tanpa izin di Gunung Awan Hitamku. Apakah kamu ingin mencari kematian? Salah satu perampok berteriak dengan marah, matanya dingin. Para bandit lainnya juga mengangkat senjata mereka satu demi satu, pedang mereka berkedip-kedip, menunjuk ke arah Qin Chen. Panggil pemimpinmu, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Qin Chen melirik beberapa orang, dan dia tidak repot-repot memperhatikan antek-antek ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi paling banyak, pemimpin Gunung Heiyun pasti paling tahu. Melewati Gunung Awan Hitamku tanpa izin, dan masih begitu sombong, kamu mendekati kematian. Setelah mendengar kata-kata Qin Chen, bandit yang meminta Qin Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan segera mengorbankan senjata sihir hitam, yaitu perisai hitam, dan menekannya ke arah atas kepala Qin Chen dalam sekejap. Wah, saya pikir Anda belum mengetahui situasi Anda. Anda bermain liar di Gunung Heiyun saya dan membawanya langsung ke kota terlupakan sebagai pengumpan. Petik 2. Di tengah cibiran para bandit, perisai hitam ini telah tiba di dinasti Qin. Dalam sekejap kepala berdebu. Ledakan. Kekosongan di atas kepala Qin Chen dipenjara sesaat, dan Gouwa, yang berdiri bersama Qin Chen, langsung merasa bahwa ruang ini sama sekali bukan milik dunia ini, dan bahkan kekuatan maut di tubuhnya tidak dapat berfungsi lagi. Seketika saya merasa ngeri. Senior, dia menoleh dan berseru dengan tergesa-gesa pada Qin Chen. Saat dia menoleh, dia tiba-tiba melihat cahaya pedang gelap berkedip. Qin Chen mengangkat tangannya sedikit, tetapi tidak bergerak sama sekali. Cahaya pedang gelap telah merobek langit, dan itu langsung menghancurkan perisai hitam. Itu pengekangan. Terkoyak, dan kemudian cahaya pedang menebas perisai hitam dengan keras. Dengan bang, perisai hitam itu seperti sepotong tahu yang rapuh, itu langsung dipotong-potong di bawah energi pedang hitam, cahayanya meredup seketika, dan itu terhapus. Saat ini, semua bajak laut awan hitam terkejut. Orang yang menembak adalah pemimpin kecil dari tim kecil mereka, dan basis kultivasinya dianggap cukup kuat di Gunung Heiyun, terutama senjata sihir perisai hitamnya, yang sangat kuat, pada dasarnya. Tak terkalahkan, tapi itu dibelah oleh pria di depannya dengan pedang, kekuatan macam apa ini? Kamu sangat berani, kamu benar-benar menyerangku di Gunung Heiyun, kamu mencari kematian. Namun, meskipun orang-orang ini terkejut, aura mereka penuh kemakmuran, dan mereka sama sekali tidak berniat menyerah, dan membunuh Qin Chen lagi dalam sekejap. Ledakan. Dalam sekejap, beberapa orang di sekitar Qin Chen menembak bersama, dan aura jalan meledak, jalan ini berevolusi menjadi berbagai bentuk, seperti sungai panjang, berkelok-kelok menuju Qin Chen dalam sekejap. Kekuatan Dao. Tampaknya orang dari dunia bawah ini juga mengolah Dao. Gumam Qin Chen, mengamati dengan cermat. Dunia bawah ini sebenarnya tidak berbeda dengan lautan kosmik. Satu-satunya perbedaan adalah lingkungan dan makhluk di sini. Meski makhluk di sini terlihat sangat lincah. Selain itu, meskipun makhluk hidup di sini juga mempraktikkan Dao, dan bahkan memiliki aturan yang berbeda, tetapi tidak peduli aturan dan Dao apapun, esensi intinya memiliki jejak kematian, yang tidak dapat dipisahkan dari Dao kematian. Agak setara, jalan dan aturan yang dikembangkan oleh orang-orang ini tampaknya berasal dari jalan kematian.
Kali ini, menghadapi serangan orang-orang ini, Qin Chen bahkan tidak mengelak, dan membiarkan serangan orang-orang ini jatuh tiba-tiba. Senior, seru Gouwa buru-buru dengan ekspresi panik di pupil matanya. Ledakan. Kemudian, dia melihat jalan reguler yang tak terhitung jumlahnya menutupi Qin Chen dalam sekejap, dan hantaman agung menyapu Qin Chen sebagai pusat dan menyapu ke segala arah. Sudah berakhir, aku akan mati. Tidak apa-apa jika aku mati, tetapi dia belum menemukan saudara perempuanku. Mata Gouwa menunjukkan keputusasaan, dan dia tidak bisa menahan untuk menutup matanya. Sebelum meninggal, dia masih memikirkan adiknya. Hanya, dia menunggu lama, tetapi menemukan bahwa tubuhnya masih belum rusak. Apa yang telah terjadi? Dia tidak bisa membantu tetapi membuka matanya, dan kemudian melihat pemandangan yang membuatnya tidak bisa dipercaya. Serangan orang-orang kuat di sekitarnya yang membuatnya merasa putus asa dan ketakutan menimpa Qin Chen, dan Qin Chen sama sekali tidak terluka. Tidak hanya itu, setelah serangan itu mengenai Qin Chen, mereka seperti aliran udara. Ditelan dan diserap oleh tubuh Qin Chen, dan tidak menyebar sama sekali, jadi dia tidak menerima dampak apapun sama sekali. Apa situasinya? Gouwa tertegun. Kamu. Tidak hanya Gouwa yang tertegun, tapi bandit Gunung Heiyun yang bergerak juga tertegun. Bukannya mereka belum pernah melihat orang kuat yang bisa memblokir serangan mereka, tapi ini pertama kalinya mereka melihat orang kuat yang memungkinkan mereka menyerang dan bahkan menyerap serangan mereka seperti Qin Chen di depannya. Ini hanyalah monster. Ketakutan, orang-orang ini bahkan berhenti menyerang, wajah mereka gemetar. Nah, ini seranganmu. Terlalu lemah. Nafas tak berujung memasuki tubuh Qin Chen, dan Qin Chen tidak bisa menahan untuk menjilat lidahnya. Dia datang ke dunia bawah untuk pertama kalinya, dan berbagai jalan di dunia bawah adalah hal yang menyehatkan baginya. Sebelum orang-orang ini bertindak, Qin Chen segera menemukan bahwa kekuatan aturan jalan yang dipraktikkan oleh orang-orang ini dapat berdampak pada dirinya. Aturan jalan bergizi. Satu-satunya hal yang membuat Qin Chen sedikit tidak puas adalah bahwa basis kultivasi orang-orang ini terlalu lemah, dan kekuatan nutrisi yang diteruskan masih sedikit lemah, yang hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu, semua orang yang hadir ketakutan, dan beberapa dari mereka berbalik dan lari. Ingin pergi. Qin Chen tersenyum. Ledakan. Napasnya luar biasa, dan kekuatan tak terlihat menyapu, menutupi beberapa orang di depan mereka dalam sekejap. Ah! Beberapa orang berteriak dalam sekejap, dan tubuh mereka mulai membusuk. Kami menyerah. Seseorang berteriak, ketakutan di dalam hati mereka. Ini Gunung Heiyun, selama dia tidak mati, mereka masih memiliki kesempatan untuk diselamatkan saat orang dewasa mengambil tindakan. Jika dia mati sekarang, itu benar-benar sudah berakhir. Tetapi, namun, Qin Chen tidak memperhatikannya sama sekali. Nafas kematian melonjak, dan tubuh orang-orang ini dimusnahkan dalam sekejap, berubah menjadi jalan tak berujung, ditangkap oleh Qin Chen, dan kemudian dimakan sekaligus. Qin Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa jalan kematian di tubuhnya telah menerima sedikit makanan, tetapi makanan ini sangat sedikit, dan itu hanya membuat jalan kematiannya bergerak sedikit. Itu terlalu lemah. Asal-usul Dao di tingkat tertinggi masih sedikit lemah, dan itu hampir tidak membantu. Qin Chen menghela nafas. Beberapa sakit kepala. Meskipun jalan di tubuh orang-orang ini agak memupuk jalan mereka sendiri, tetapi kekuatan yang memupuknya tidak cukup. Tampaknya dengan basis kultivasi saya saat ini, saya khawatir setidaknya orang yang kuat di atas tingkat detasemen diperlukan untuk benar-benar sedikit meningkatkan diri. Adapun antek-antek lainnya, mereka tidak banyak berguna. Aku hanya tidak tahu berapa banyak detasemen yang ada di dunia bawah ini. Gumam Qin Chen. Senior, apa yang kamu katakan? Tubuh Gouwa bergetar di sampingnya, dan ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, dia menjadi linglung. Bukan apa-apa. Qin Chen tersenyum dan menepuk kepala Gouwa. Kemudian dia melihat ke puncak Gunung Heiyun yang paling megah di depannya, dan dia bisa merasakan aura menakutkan dengan cepat menyapu keluar dari bagian dalam Gunung Heiyun. Siapa yang berani bertindak liar di Gunung Awan Hitamku? Diiringi oleh aura yang menakutkan ini, teriakan kemarahan yang mengejutkan bergema di dunia, dan di bawah mata semua orang, sosok hitam datang langsung dari Gunung Awan Hitam. Terbang keluar. Ledakan, dominasi tidak terbatas, dan nafas menekan kuartet. Ini adalah pria kekar berbaju hitam, dan itu adalah Yang Mulia Dewa Heiyun. Keciut. Selain Yang Mulia Dewa Heiyun,
Pria tua bergigi kuning dan gadis ular yang mempesona juga muncul seketika, menatap dingin ke arah Qin Chen yang tidak jauh. Saya telah melihat Tuan Dewa Heiyun. Di Gunung Heiyun, banyak bandit yang ketakutan melihat pengunjung, dan mereka semua tampak hormat dan fanatik. Heiyun God Venerable. Qin Chen menyipitkan matanya, menatap orang yang datang, dan tertawa. Akhirnya, seekor ikan besar telah datang. Orang di depannya jelas adalah ahli detasemen. Ini di luar harapan Qin Chen. Lagi pula, dari tetua desa tua, Qin Chen mengetahui bahwa Gunung Heiyun hanyalah sekelompok bandit. Dalam keadaan normal, untuk sekelompok bandit, menurut pendapat Qin Chen, pemimpinnya setengah langkah dari puncak, yaitu dianggap cukup baik. Tanpa diduga, pemimpin Gunung Heiyun ternyata adalah orang yang terpisah. Apakah dunia bawah ini begitu kuat? Bos dari kelompok bandit manapun sebenarnya terlepas. Atau, apa istimewanya Gunung Awan Hitam ini? Qin Chen berpikir sendiri. Perlu dicatat bahwa Master Detasemen dapat dianggap sebagai orang yang kuat di mana saja, seperti daerah Gunung Guiming di bawah komando Kaisar Mayat Hidup di mana leluhur Yuan Mo berada. Seluruh wilayah yang luas di sana dikendalikan oleh mayat hidup yang mulia dewa bertanggung jawab. Dan kemudian jatuh ke tangan Patriark Yuan Mo. Terlihat bahwa seorang Master Transcendent sudah dapat menguasai area yang sangat luas di dunia bawah. Tapi di depannya, ini hanyalah sekelompok bandit, dan Qin Chen terkejut bahkan ada detasemen yang bertanggung jawab. Tapi tidak apa-apa, karena pria di depannya terlepas, dia pasti tahu di mana area ini. Qin Chen tersenyum ringan. Ia tidak takut kultivasi lawan tidak kuat, sebaliknya semakin kuat semakin baik. Hahaha, Yang Mulia Dewa Heiyun, tampaknya reputasimu sebagai bajak laut Heiyun di dunia ini sangat biasa. Seseorang berani bertindak liar di Gunung Heiyunmu. Itu mengganggu perbuatan baikku. Dan pada saat ini, tawa pemuda aneh ini memegangi lehernya dengan tangannya, seolah-olah dia sedang membawa seekor binatang, tergantung di sana. Dan di samping pemuda Yaoi, ada juga pria kuat berjubah hitam, dengan napas dingin, mengikuti langkah pemuda Yaoi, mundur, dunia berguncang. Satu lagi terpisah. Murid Qin Chen menyusut dan alisnya sedikit mengernyit. Meskipun pria pro kuat berjubah hitam ini tidak terlalu menarik perhatian, wajahnya hampir tersembunyi di balik bayang-bayang jubah, tetapi mata itu penuh dengan kematian tanpa akhir, memancarkan paksaan yang tidak dapat dijelaskan, jelas dia juga seorang yang terlepas. Orang yang sangat kuat, dan basis kultivasinya bahkan lebih tinggi dari Yang Mulia Dewa Heiyun. Apakah Gunung Heiyun ini begitu kuat? Tiba-tiba dua Master Detasemen muncul. Ini agak di luar harapan Qin Chen. Tuan Muda Su, saya mengejutkan Anda. Yang Mulia Dewa Heiyun menangkupkan tangannya ke pemuda aneh itu, dan kemudian menatap Qin Chen dengan mata dingin. Siapa Yang Mulia? Mengapa Anda melanggar Gunung Heiyun saya dan memindahkan saya? Gunung Heiyun, jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan salahkan aku, Heiyun, karena bersikap kasar. Boom, udara mati tak berujung meletus. Mata Dewa Yang Mulia Heiyun dingin, dan dia melihat ke atas dan ke bawah Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang dia mengamati Qin Chen dengan hati-hati, dan dia tidak bisa melihat kultivasi Qin Chen untuk sementara waktu. Ini agak menarik. Neraka, yang lemah memangsa yang kuat, dan bertarung satu sama lain sepanjang tahun. Tuan manapun memiliki intuisi yang sangat tajam. Pria muda di depannya terlihat sangat biasa, tetapi temperamennya membuat Yang Mulia Dewa Heiyun tidak bisa tidak waspada. Pemuda di depannya ini sepertinya adalah orang yang menduduki posisi tinggi sepanjang tahun, temperamennya sangat eye-catching dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Lagi pula, tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasi seorang pelayan, sulit untuk berpura-pura bersikap dan menyendiri seperti itu. Pengakuan, Qin Chen tersenyum, mengapa saya harus menjelaskan kepada orang lain apa yang saya lakukan? Tetapi saya tidak menyangka bahwa Gunung Heiyun kecil ini akan begitu tersembunyi. Ini mengejutkan saya. Petik 2. Gunung Heiyun kecil, saya duduk di ruang kosong tanah Gunung Heiyun dan ikuti perintah Tuan Shen Ming, Yang Mulia sangat murah hati. Yang Mulia Dewa Heiyun mencemooh Qin Chen. Tuan Shen Ming, Qin Chen tersenyum, saya tidak mengenal Anda. Di samping, tatapan pemuda aneh itu juga menjadi gelap, Yang Mulia berbicara dengan sangat keras. Pria tua berjubah hitam itu tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan, orang ini harus menjadi pendatang baru di tempat saya yang ditinggalkan.
Itu, orang luar baru. Pemuda Yaoi dan Dewa Yang Mulia Heiyun tertegun, dan kemudian tersadar, menatap Qin Chen, ada sedikit keserakahan di mata. Menarik, perjalanan ke Gunung Heiyun ini benar-benar menghasilkan panen seperti itu. Yang Mulia Dewa Heiyun, anak ini langka. Pemuda Yaoi berkata dengan seringai sinis. Ada sedikit keengganan di mata Yang Mulia Dewa Heiyun, dan dia buru-buru membungkuk dan tersenyum. Sejak Tuan Muda Su berbicara, bawahannya secara alami patuh. Merupakan kehormatannya bahwa putra ini disukai oleh Tuan Muda Su. Petik 2. Pemuda aneh itu tertawa keras, dan meremas tangan yang memegang leher gadis itu. Ledakan. Gadis itu langsung berteriak, tubuh fisiknya roboh, jiwanya dipenuhi rasa sakit dan panik, dia memancarkan banyak energi negatif, dan melolong kesakitan. Tetapi pemuda aneh itu tidak mempedulikannya sama sekali, sebaliknya dia menunjukkan senyum kejam, mencubit roh gadis itu sedikit demi sedikit ke dalam aliran energi yin, lalu menyedotnya ke dalam tubuhnya dengan ganas. Hahaha, keren sekali, jiwa gadis itu benar-benar enak. Wajah pemuda aneh itu memerah secara tidak normal, dan wajahnya penuh kegembiraan. Bajingan ini, melihat pemandangan ini, mata Gouwa memerah, dan dia bergegas, tetapi ditangkap oleh Qin Chen. Gouwa menangis dan berkata, "Senior, orang tua saya dibunuh oleh mereka dengan cara ini, orang-orang di kota yang ditinggalkan ini sama sekali tidak memperlakukan kami sebagai makhluk hidup, tetapi menganggap roh kami sebagai makanan mereka, dan menggunakan mereka untuk melahap kami. Langsung, dan bahkan, kesenangan, bajingan ini." Saat ini, hati Gouwa bergetar, dia takut adiknya pergi. Qin Chen sedikit mengernyit. Dia bisa melihat sekilas bahwa kultivasi pemuda yang menakutkan ini setengah langkah di luar puncak, sedangkan kultivasi gadis itu hanya di alam yang terhormat, menyerap jiwa gadis itu tidak berpengaruh pada kultivasi pemuda menakutkan itu. Promosi apapun. Tujuannya melakukan itu tidak lebih dari untuk menyiksa pihak lain, menyaksikan ratapan menyakitkan pihak lain, dan menikmati kesenangannya. Orang dari dunia bawah ini benar-benar mesum. Bos, karena dia adalah orang yang disukai Tuan Muda Su, mengapa kita berbicara omong kosong dengan anak ini? Tangkap saja dia. Pada saat ini, di belakang Heiyun God Venerable, lelaki tua bergigi kuning itu tiba-tiba mencibir. Bentuknya tiba-tiba menghilang, boom, saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, dan tangan kurus besar datang langsung ke arah Qin Chen. Huo. Tiba-tiba, hantu menangis dan dewa melolong, dan di bawah tangan besar, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menyapu, menutupi langit dan matahari dalam sekejap, menutupi dan menutup kehampaan di sekitar Qin Chen. Puncak transendensi setengah langkah. Mata Qin Chen acuh tak acuh. Ini jelas master transendensi setengah langkah, dan basis kultivasinya telah mencapai puncak transendensi setengah langkah. Di bawah satu cakar, kekosongan berosilasi, seperti permukaan air gelisah. Melihat cakar tajam hendak mencengkeram Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan dua lampu dingin melintas di pupil matanya. Ledakan, kekosongan di segala arah membeku dalam sekejap. Sosok lelaki tua bergigi kuning itu terkurung dengan kuat di dalam kehampaan, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Apa? Pria tua dengan gigi kuning itu menunjukkan ekspresi kaget dan marah. Sebelum dia sempat bereaksi, dia melihat Qin Chen melambaikan tangannya dengan ringan, dan cahaya pedang gelap tiba-tiba melintas di kehampaan. Dengan letupan, itu cahaya pedang hitam berubah menjadi hua guang yang tak terlihat melewati pergelangan tangan lelaki tua itu. Dan benar-benar memotong pergelangan tangannya secara langsung. Darah hitam berceceran, lelaki tua itu melangkah mundur, dan segera mengeluarkan raungan melengking. Cekikikan, orang tua yang beracun, bukan? Pada saat yang sama ketika lelaki tua itu mundur karena terkejut, tawa tiba-tiba datang dari belakang Qin Chen, dan gadis ular yang mempesona itu entah bagaimana muncul di belakang Qin Chen, membukanya mulut dan mengeluarkan surat ular, sepertinya ada kaleidoskop yang beredar di pupil, dan fluktuasi. Tak terlihat memasuki pikiran Qin Chen untuk sesaat, membingungkan Qin Chen. Pada saat yang sama, telapak tangan wanita ular itu tiba-tiba mengayun ke bawah. "Senior, hati-hati," kata Gouwa dengan ngeri. "Jangan khawatir." Qin Chen terkekeh, pupil matanya jernih, dan dia tidak menerima pesona sama sekali. Dia bahkan tidak melihat ke belakang, tetapi hanya melambaikan punggungnya, dan itu yang pertama datang lebih dulu, dan tangannya yang besar langsung mencubit gadis surat ular itu.
Tenggorokannya mengangkatnya dengan erat ke dalam. Kehampaan. Kamu. Dewi ular tampak ketakutan, dan terus melambaikan tangannya ke arah Qin Chen. Cici. Kekosongan itu terkoyak, dan bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai cahaya pedang, menutupi Qin Chen dalam sebuah instan. Pada saat yang sama, tubuh bagian bawah gadis ular menyebar tiba-tiba, berubah menjadi tubuh ular yang panjangnya puluhan ribu kaki, dan dengan cepat terjalin ke arah Qin Chen, mencekiknya bersama dengan kehampaan di sekitarnya, menjerat Qin Chen dalam sekejap. Dan diperketat gila-gilaan. Dan pada saat yang sama gadis ular itu menembak, dengan keras, kabut beracun yang mencengangkan menyebar di depan Qin Chen. Pria tua dengan gigi kuning itu memiliki wajah ganas dan mata yang garang. Itu menyelimuti Qin Chen. Nak, berbaringlah untukku. Orang tua itu menunjukkan giginya yang kuning, dan gas beracun yang tak berujung memenuhi dunia dalam sekejap. Hei, anak itu berani memperlakukan Du Lao seperti ini. Apakah dia tidak tahu bahwa cara racun Du Lao sangat kuat bahkan Dao pun bisa beracun? Anak ini mungkin berbahaya. Petik 2. Tuan Ular dan Du Lao adalah milikku. Hei Yun San Tuan yang kedua setelah Yang Mulia Dewa sudah cukup untuk memerintah bertengger dalam radius ratusan juta mil, anak ini tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani datang ke Gunung Heiyun untuk bertindak liar di depan Tuan Muda Su. Saya khawatir akhirnya akan menyedihkan. Petik 2. Di bawah, banyak bandit hitam Yun San semua tertawa. Ada di tangan. Ini pasti, belum lagi kehadiran Yang Mulia Dewa Heiyun, hari ini di Gunung Heiyun, bahkan Tuan Muda Su dari kota yang terlupakan ada di sana. Jika Anda berani datang ke Gunung Heiyun untuk bertindak liar saat ini, bukan mengejar kematian. Namun, sebelum senyum mereka jatuh, mereka mendengar ledakan, dan gas beracun yang tak berujung menghilang, dan kemudian mereka semua melihat bahwa di Gunung Heiyun, tubuh bagian bawah dan lengan gadis ular itu telah dipotong, dan semua anggota tubuh Du Lao telah menghilang. Udara mati di tempat di mana anggota tubuh keduanya patah terus meresap secara teratur, mencoba beregenerasi, tetapi meskipun mati udara cara menyebar ditekan dengan kuat, tidak dapat membentuk kembali anggota badan. Ini, semua orang membeku. Di depan semua orang, Qin Chen menghela nafas pelan. Cara merobek dan cara racun dianggap salah satu dari ribuan cara, tapi sayangnya, mereka masih terlalu lemah. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Sebelumnya, ketika gadis ular dan lelaki tua beracun itu bergerak, Qin Chen tidak sepenuhnya melawan, tetapi langsung membiarkan serangan maut kedua orang itu, tetapi hasilnya masih belum memuaskan. Jalan kematian Qin Chen memang menerima sedikit nutrisi, tetapi tingkat nutrisinya hanya menambahkan batu bata dan ubin. Tampaknya hanya asal-usul tingkat terpisah yang bisa membantu. Gumam Qin Chen. Kemudian, dia melihat ke arah gadis ular dan lelaki tua yang beracun itu. Bos, selamatkan aku. Tuan Muda Su. Murid keduanya menyusut, merasakan krisis yang kuat di suatu tempat, dan buru-buru mengeluarkan kepanikan. Ledakan. Kekuatan mengerikan meletus di tubuh Qin Chen, langsung menutupi mereka berdua. Asal setengah langkah melampaui puncak, meski biasa-biasa saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang Mulia, hentikan. Heiyun God Venerable telah menatapnya, dan pada saat ini dia berteriak dengan marah, dan akhirnya bergerak. Boom! Yang Mulia Dewa Heiyun mengulurkan tangan besarnya, dan datang ke Qin Chen dalam sekejap. Dia tidak bertindak segera sebelumnya, hanya untuk membiarkan gadis ular dan lelaki tua beracun itu menguji kultivasi satu sama lain. Pada saat ini, dia sudah mengerti bahwa pemuda aneh di depannya pasti telah mencapai tingkat detasemen. Tanpa mencapai tingkat detasemen, mustahil untuk memecahkan gadis ular dan lelaki tua beracun itu dengan mudah. Terserah kamu untuk menghentikanku. Qin Chen mencibir, mengabaikan serangan dewa yang mulia Heiyun sama sekali, dan mencubit gadis ular dan Du Lao dengan kasar. Tidak, keduanya menunjukkan kepanikan, dan dengan letupan, tubuh mereka hancur berkeping-keping, berubah menjadi udara mati dan menghilang perlahan. Jika kamu berani menyerangku, kedua orang ini masih ingin hidup. Qin Chen mencibir, dan menatap Heiyun God Venerable, dan kamu, aku baru di sini, dan aku hanya perlu seseorang untuk memahami situasinya, jadi aku akan menyerahkannya padamu. Mati. Qin Chen memunggungi tamu dan menembak langsung ke langit, dan tiba-tiba mengulurkan tangannya yang besar ke arah Dewa Heiyun. Boom, angin dan awan bergolak, membentuk tak berujung laut, dan meraung keluar. Kamu mencari kematian.
Heiyun Shenzun sangat marah ketika dia melihat bahwa Qin Chen mengabaikan kata-katanya. Di Gunung Heiyun ini, dia adalah eksistensi yang menjanjikan segalanya kapan dia menderita kerugian seperti itu. Awalnya, dia hanya ingin gadis ular dan Dulau menguji kultivasi satu sama lain, tetapi siapa yang mengira metode pihak lain akan begitu kejam dan tegas. Gadis ular dan Dulau telah mengikutinya selama bertahun-tahun, mereka seperti tangan kanannya, sekarang mereka telah jatuh, bagaimana mereka bisa merasakan sakit di hati mereka. Ledakan, aura pembunuh yang tak berujung tiba-tiba meledak dari tubuh dewa yang mulia Heiyun, tangannya yang besar seperti gunung, dan bertabrakan dengan tangan besar Qin Chen yang menonjol dalam sekejap. Dengan keras, raungan yang mengejutkan bergema di seluruh langit dan bumi, dan yang mulia dewa Heiyun hanya merasakan kekuatan yang tak tertandingi bergegas ke arahnya. Tangan besarnya mengenai tangan besar Qin Chen, seolah-olah mengenai dinding tembaga dan dinding besi. Seluruh telapak tangan hancur dalam sekejap, tapi tangan besar Qin Chen tidak terluka, dan langsung datang untuk menghancurkannya. Apa? Dewa yang mulia Heiyun tampak kaget dan marah, matanya tiba-tiba membulat. Kekuatan lawan begitu kuat, jauh melebihi ekspektasinya. Awan hitam diselimuti, jiwa akan dihancurkan selamanya, hancur. Jejak keganasan melintas di mata yang mulia Dewa Heiyun, dia meraung, dan awan hitam tak terbatas menyapu dalam sekejap, dan dalam sekejap, seluruh langit ditutupi oleh awan hitam tak berujung tertutup, awan hitam berubah menjadi naga yang marah dan tersapu, terus-menerus membombardir tangan Qin Chen yang menonjol. Gemuruh, ditemani oleh dampak dari awan hitam dan naga yang marah, ada serangkaian kekuatan pembunuh jiwa yang aneh melewati tangan besar, langsung memasuki pikiran Qin Chen. Qin Chen sepertinya mendengar suara hantu yang tak terhitung jumlahnya menangis dan melolong di benaknya, seolah-olah ada banyak jiwa yang kesal berteriak di sana. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua.